Antum lihat wahai tulabatul ilm. Lihat masjid kita, kotor apa tidak? Lantainya mengkilap celing apa tidak? Maka di sini ada petugas yang membersihkan pagi dan sore, menyapu dan mengepel dengan lapel dan pewangi, wipol, apalagi celing, wipol dan apalagi sejenisnya. Maka alhamdulillah kita bisa menghidupkan sunnah sholat dengan sandal. Dan alasan klasik takut kotor, takut berdebu, takut bau, takut bla bla bla, itu sebetulnya bisa dihilangkan dengan niat. Alhamdulillah, seperti itulah sikap ahli sunnah. Menghidupkan sunnah-sunnah yang termatikan. Begitupun permasalahan qiraah asyarah. Berapa dari kaum muslimin yang memahaminya? Dan berapa dari ahli sunnah, lebih khususnya lagi, yang mengajari ilmu ini? Maka jarang sekali. Dan ilmu ini, jika kita lihat kepada awam, kebanyakan mereka yang mempelajarinya kelompok Al-Azhar yang manhajnya tidak genah, bahasa Jawanya. Manhajnya tidak kokoh dan tidak salafi. Maka banyak alasan dari anak-anak ahli sunnah dimasukkan anak-anaknya kepada ma'had-ma'had yang tidak jelas manhajnya. Kemudian di saat ditanya, kenapa engkau masukkan anak kamu ke ma'had sururiyin, ke ma'had al-azhariyin, ke manhaj yang bahkan as-sufiyah, yang mengajari qiraah asyarah, kebanyakan dari kelompok as-sufiyah. Alasannya agar mempelajari qiraah asyarah. Masya Allah, setahun 2 tahun anak kamu pintar membaca qiraah asyarah, membaca qiraah Abu Hamzah, membaca qiraah Hamzah, dan membaca qiraah Wars An-Nafi' dan seterusnya, namun juga manhajnya jadi as-sufiyah, manhajnya dari sunnah menjadi manhaj melempem. Maka inilah, wahai para tulabul ilm, kita mempelajari ini dikarenakan menghidupkan sunnah. Maka berapa dari kaum muslimin sekarang, saya mau tanya, jika kita disuruh menjadi imam, kemudian kita membaca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, atau Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Maka mungkin setelah kita selesai akan didatangi oleh orang-orang dan diumumkan orang ini di blacklist, tidak boleh menjadi imam lagi. Kenapa? Karena sunnah sudah termatikan. Semua qiraah dianggapnya salah kecuali qiraah Hafs an Asim. Maka kekeliruan ini, bid'ah disangka sunnah dan sunnah disangka bid'ah, karena kejahilan yang merata. Seperti tadi orang yang tidak paham melihat orang yang menghidupkan sunnah di masjid kita sholat dengan sandal, maka dia akan melarangnya. Dilarang satu, ternyata di sana ada talib yang memakai sandal juga, dilarang lagi. Di sana ada 3, 4, 5, 6, dan imam datang dengan sepatu lagi. Imamnya dari rumah pakai sepatu. Ini satpam apa mau sholat? Imam masjid. Kenapa pakai sepatu? Itulah bahkan sunnah kita menggunakan sandal dari rumah. Jika kering, tidak ada becek, lumpur. Karena di hadits Abi Sa'id Al-Khudri, man arada an yusalliya falyamdur ila na'lih, fa idza wajada al-ada falyutahhirhu biturab, summa falyusalli fiha au fihi. Maknanya, barang siapa yang hendak melaksanakan salat, dia memakai sandal dari rumahnya. Kemudian dia sampai di pintu masjid, dilihat sandalnya. Jika ada kotoran, maka dibersihkan dengan turab, dengan tanah yang ada. Kemudian jika telah dibersihkan atau memang tidak ada, falyusalli fihi, agar dia sholat. Maka gambarannya tadi, orang yang awam masuk ke masjid kita melarang. Kok pakai sholat, pakai sandal? Semua dilarang. Datang imam, sholat, pakai sepatu dari rumahnya.
Wah, ini lebih parah lagi. Alhasil sunnah disangka bid'ah dan bid'ah disangka sunnah. Salat yang tidak pakai sendal sama sekali menyelisihi sunnah Nabi, itu disangka benar. Maka begitupun qiraah al-asyarah. Yang disangka benar qiraah Hafs an Asim saja. Padahal Nabi dulu, ini dia pendalilan sunnahnya. Disebutkan di dalam hadis yang disebutkan di Al-Bukhari dari Umar, bahwa dulu Umar mendapati Hisham membaca surat Al-Furqan dengan qiraah yang dia dengar lain dari yang dia hafal dari Nabi. Maka Umar disebutkan di dalam hadis segera ingin cepat selesai agar mengambil Hisham kepada Nabi. Kemudian dibawa oleh Umar kepada Nabi, ya Rasulullah, hada ini membaca Al-Quran awal surat Al-Furqan bukan bacaan yang seperti engkau baca dan aku baca, ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad tabayun, tidak mendengar langsung dari Umar. Idan iqra ya Hisham, baca kamu wahai Hisham. Dibaca oleh Hisham qiraah yang dia hafal dari Nabi. Apa jawab Nabi? Hakadal Qur'an unzila. Maka demikianlah Quran diturunkan. Menunjukkan bahwa apa yang dibaca oleh Hisham benar. Kemudian tabayun kepada Umar. Idan iqra ya Umar. Ya Umar. Kalau begitu baca wahai Umar. Dibaca oleh Umar. Selesai Nabi mengatakan hakadal Qur'an unzila. Maka dikatakan begitupun Quran yang kamu baca, wahai Umar, seperti yang kamu dengar dari aku, itu juga benar. Kemudian Nabi mengatakan, innal Qur'ana unzila ala sab'a ahrufin. Bahwa sungguhnya Al-Quran diturunkan dengan 7 dialek bahasa Arab dari Quraisy. Ini di riwayat Al-Bukhari dan Muslim, di riwayat Imam Ahmad dari Ubay ibn Ka'ab. Maka Ubay ibn Ka'ab di saat diturunkan ayat surat kepada Nabi, Ubay menanyakan, hal hadhihi tsaniyah, apakah ini qiraah yang kedua ya Rasulullah? Berkata Jibril kepada Nabi Muhammad, qul lahu ats-tsalitsah. Maka wahai Muhammad, katakan kepada dia, ini qiraah yang ketiga. Ats-tsalitsah, kata Nabi kepada Ubay. Maka Ubay mencatatnya atau menghafalnya, ini qiraah yang ketiga. Setelah itu, al-ana rabi'ah ya Rasulullah, sekarang qiraah yang keempat. Kata Jibril, kullahu ar-rabi'ah. Kemudian disebutkan kullahu ar-rabi'ah wal khamisah wasadisah wasabi'ah. Maka sebutkan kepada dia, ini yang keempat. Kemudian setelah itu ini yang kelima. Kemudian setelah itu ini yang keenam. Kemudian setelah itu ini yang ketujuh. Maka 7 qiraah. Yang tadi kita baca dari surat Al-Kautsar yang bermacam-macam, ada taksir, ada tatwil, ada al-isba'. Dan ada yang syani'aka diganti menjadi syani'aka. Dan ada yang taklil, ada yang nakal, al-abtar menjadi huwal abtar, dinakal. Dan ada yang juga saktah, huwal abtar. Ini semuanya qiraah dari Nabi. Nabi diturunkan 7 qiraah. Kemudian setelah itu apa dikatakan oleh Nabi? Innal Qur'ana unzila ala sab'a ahrufin. Faman tayassara ala qiraatin fi ba'diha faqad asaba. Barang siapa yang dia membaca dengan satu dari 7 qiraah, dari 7 dialek, maka telah benar. Maka yang menghafal Hafs an Asim benar. Yang menghafal Al-Quran dengan qiraah Ibnu Katsir benar. Yang menghafal Al-Quran dengan Ibnu Qalil benar. Ada Ibnu Qalil? Tidak ada. Ya sudah, Ibnu Katsir benar. Abu Ja'far benar. Dan Abu Amr Al-Basri juga benar. Dan qiraah Nafi' Al-Madani juga benar. Dan qiraah Ya'qub Al-Hadrami Al-Basri juga benar. Maka tidak bisa kita mengatakan imam ini di blacklist karena bacaannya salah. Masa waladhallinah ada nahnya. Dan juga di awal alhamdulillahi rabbil alamin ada nah. Qiraah apa macam seperti itu? Gak boleh menjadi imam di sini. Atau dengan istilah sekarang fitnah, membuat fitnah kepada kaum muslimin. Maka itulah nasib dari ilmu yang jarang. Sehingga kebanyakan kaum muslimin menghukumi dengan kebodohan. Dipikirnya itu adalah qiraah yang salah.
Padahal itu adalah qiraah yang benar. Maka inilah dari 4 perkara yang kita bersyukur kepada Allah, di mana kita sebagai pengajar Al-Quran dan pengajar dari ilmu yang jarang, ilmu qiraah asyarah, yang mana kita masuk kepada bab fardu kifayah, mengajari ilmu yang jarang, yang tidak diajarkan, semuanya akan mendapatkan dosa. Kita menjadi pahlawan. Dan yang terakhir, menghidupkan sunnah. Maka salafiyuh, ahlu sunnah, yang notabene mengaku ahlu sunnah, please hidupkan sunnah. Please ajari manusia qiraah asyarah. Please baca kalian di masjid ini dengan qiraah asyarah. Maka antum mempersaksikan semua. Saya menjadi imam kalian, apa yang saya baca apakah Hafiz an Asim saja? Ayo jawab. Apakah qiraah Hafiz an Asim saja? Tidak, tetapi apa? Tadi pagi kita baca apa? Qiraah apa? Ingat? Dibaca qiraah Hamzah, iya apa tidak? Dan di surat yang kedua qiraah apa? Abu Ja'far. Tadi fajar kita membaca qiraah, antum saksikan tadi Hamzah dan juga Abu Ja'far Al-Madani. Hamzah Al-Kufi dan Abu Ja'far Al-Madani. Nikmat kita hidupkan di masjid kita dari qiraat yang dulu zahirnya Nabi membaca di masjidnya dengan qiraah ini. Sekarang saya mau tanya sama kalian, yakinkah kalian bahwa dulu Nabi membaca qiraah Hafiz an Asim? Silahkan. Yakin dulu Nabi hanya membaca qiraah Hafiz an Asim? Maka qul ya ayyuhal kafirun dibaca dengan tawassut, qul ya ayyuha misalnya. Dan di akhirnya lakum dinukum waliyadin. Yakin Nabi Muhammad membaca lakum dinukum waliyadin atau malah membaca qiraah yang lain? Apa jawabnya? Yakin apa tidak? Membaca qiraah Hafiz an Asim. Hafiz an Asim belum lahir di zaman Nabi. Maka bagaimana Nabi membaca Hafiz an Asim? Kalau kita misalnya mau istilahnya berjidal dengan mereka yang melarang kita katakan seperti itu. Berarti antum meyakini Nabi hanya membaca qiraah Hafiz an Asim. Iya, Nabi membaca qiraah yang kita baca sekarang ini, bukan seperti kamu. Alaihimu. Apa alaihimu? Atau dolinah, alaminah, atau alaihum bukan alaihum. Yakin Nabi membaca dengan qiraah Hafiz an Asim? Iya, maaf Pak, qiraah Hafiz an Asim itu kapan? Dia seorang tabi'is shaghir. Dia tidak bertemu dengan Nabi. Justru dia yang meniru qiraah Nabi, qiraah dari sab'ah qura atau sab'ah lahjah yang ada pada Arab. Sekarang yang meniru Nabi atau qiraah Asim ibnu Abi Nujud? Itu dipertanyakan. Justru Asim ibnu Abi Nujud yang meniru qiraah Nabi. Bukan dipikirnya qiraah Nabi adalah qiraah yang dibaca orang di zaman now. Mana dohirnya bahwa Nabi mengatakan kepada Hisham, hakadal Qur'an unzila. Dan berkata kepada Umar, wa hakadal Qur'an unzila. Dan di hadis Ubay bahwa Al-Quran diturunkan dengan 7 dialek. Barang siapa yang dimudahkan dari 7 itu membaca satu dari riwayatnya telah benar. Maka Nabi dohirnya membaca dari apa yang diturunkan dan didengar oleh para sahabat. Maka dari para sahabat yang meriwayatkan qiraat seperti Ubay ibnu Ka'ab. Seperti siapa lagi? Zaid ibnu Thabit. Seperti siapa lagi? Umar ibnu Khattab. Seperti siapa lagi? Utsman ibnu Affan. Seperti siapa lagi? Al-Bahr Abdullah ibnu Abbas. Seperti siapa lagi? Abu Musa al-Ash'ari. Seperti siapa lagi? Abdullah ibnu Ayyash. Maka mereka yang ma'ruf meriwayatkan qiraat dari Nabi. Maka Nabi dulu tidak membaca dengan qiraah Hafiz an Asim, tidak membaca dengan Ad-Duri anil Kisai, tidak membaca dari Wars an-Nafi'. Justru mereka yang mengikuti Nabi, karena mereka belum lahir di saat Nabi
mengajarkan qiraah kepada Ubay, kepada Utsman, kepada Umar, kepada Zaid bin Thabit, kepada Ibnu Abbas, kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah juga mempunyai qiraah dan belajar kepada Nabi. Maka bersyukurlah kalian menuntut ilmu ini. Pertama tadi kalian mengajari ucapan Allah, karena Al-Quran kalamullah. Aina dalil Al-Quran kalamullah? Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Sampai dia mendengar Al-Quran kalamullah. Kita mempelajari kalamullah, sumbernya kalamullah, bukan tulisan manusia. Tidak kita seperti menghafal matan Al-Ajrumiyah buatan Ibnu Al-Ajrum. Kita menghafal misalnya matan Baikuniyah buatan Toha Al-Baikuni. Tapi ini buatan Allah, afwan. Sifat, bukan buatan, makhluk nantinya. Sifat Allah, kalam Allah. Dan yang kedua, sebaik-baiknya kaum muslimin khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Ketiga, mendapatkan pahala fardu kifayah. Keempat, apa? Menghidupkan sunnah. Karena kalau kita tidak mengajari ilmu ini, semua manusia akan tidak mengetahui sunnah qiraah, dan akhirnya ada orang yang membaca, menghidupkan sunnah dengan membaca qiraah Waras An-Nafi', dulu dibaca Nabi dengan qiraah ini, maka akan dilarang. Dan ada orang yang membaca qiraah Hamzah Az-Zayyat, dulu Nabi membacanya seperti ini, dilarang. Maka bid'ah akan menjadi sunnah dan sunnah akan menjadi bid'ah. Maka kembali kepada permasalahan tadi, uskuru rabbakum, syukuri kalian atas ilmu yang ada pada kalian. Dan kami nasihati kepada yang hadir ataupun yang belajar melalui YouTube ataupun melalui live streaming, agar kalian pun bersyukur kepada Allah bisa mempelajari ilmu-ilmu ini di kalangan dai ahli sunnah. Karena banyak di YouTube antum lihat dari qurra terutama Andalusiyin bukan dari ahli sunnah. Maka beruntunglah kalian juga mempunyai wacana di YouTube ataupun di live streaming, Telegram dan yang lainnya dari dai-dai ahli sunnah. Dan kami menganjurkan agar anak-anak kalian mulai sekarang hijrahlah dari bergumul dengan ustadz-ustadz qiraah asyrah ataupun sab'ah yang tidak genah manhajnya. Maka di sini sudah ada kontribusi dari pengajar qiraah asyrah yang sunnah, maka tidak pantas lagi memasukkan anak-anak kalian kepada ma'had-ma'had qiraah asyrah tetapi ajarannya sufi dan ajarannya bukan ahli sunnah. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.